Di analisis kali ini, sebelum kita masuk di analisis multivariat, kita harus menguji, variabel bebas terlebih dahulu apakah memenuhi syarat untuk diuji analisis multivariat atau tidak. Jadi analisis multivariat itu, dia adalah metode pengolahan variabel dalam jumlah yang banyak, yang bertujuan untuk mencari hubungan atau pengaruh variabel-variabel tersebut secara simultan atau serentak. Nah, data yang akan dianalisis multivariat terlebih dahulu harus berkorelasi pada analisis bivariat dengan p-value itu kurang dari 0,025 ya. Kita perhatikan di data yang ada di SPSS, itu variabel bebasnya dia terdiri dari usia, pendidikan, pekerjaan, jarak antar kehamilan, dan paritas. Kemudian variabel terikat atau dependennya itu adalah perdarahan postpartum. Nah, kita akan menguji satu persatu variabel bebasnya terlebih dahulu. Yang pertama kita uji adalah usia. Jadi kita masuk di analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih cross step, kemudian masukkan variabel bebas di row. Usia di row, kemudian perdarahan postpartum di kolom. Kemudian lihat bagian statistik, klik bagian itu, kemudian centang chi-square dan risk. Kemudian klik continue, kemudian okekan. Nah, langkah-langkah tersebut kita lakukan pada variabel bebas lainnya. Nah, setelah kita uji terlebih dahulu tadi, kita bisa lihat hasil dari uji didapatkan nilai variabel dari masing-masing variabel bebas tadi, p-value-nya bisa kita lihat, nilai OR-nya juga. Jadi, nilai OR jika semakin besar itu maka semakin bagus. Sedangkan kebalikannya, kalau nilai signifikan itu semakin kecil, dia semakin bagus. Nah, nilai OR di sini yang paling tinggi tuh dimulai dari paritas, kemudian pendidikan, kemudian usia, dan jarak antar kehamilan. Tetapi ternyata p-value dari variabel pendidikan itu tidak memenuhi untuk dilanjutkan ke uji bivariat, sehingga yang akan diuji bivariat hanya variabel jarak antar kehamilan, usia, dan paritas. Oke, kita kembali ke SPSS untuk uji bivariat. Kita masuk di analyze, kemudian di regression, kemudian binary logistik. Nah, kemudian masukkan variabel terikat yaitu perdarahan postpartum ke kolom dependen. Kemudian variabel bebasnya tadi itu usia masuk di covariat, jarak antar kehamilan juga masuk di covariat, dan paritas masuk di covariat. Kemudian klik save. Kita pilih probabilities, kemudian continue. Kemudian klik option. Kita klik CI for EXPB, kemudian continue. Kemudian oke. Nah, kemudian kita perhatikan di bagian variable in the equation, tabel paling bawah. Nah, kita lihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas. Ternyata yang memenuhi syarat untuk masuk lanjut di analisis multivariat itu hanya variabel usia. Karena hanya variabel usia yang p-value-nya kurang dari 0,025. Sedangkan jarak antar kehamilan dan paritas tidak memenuhi, sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ke analisis multivariat. Sekian, terima kasih.
Jadi, interpretasi dari analisis ini adalah p-value dari usia adalah 0,014 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia dengan kejadian perdarahan postpartum. Nilai OR pada tabel EXPB itu 0,105 yang berarti ibu dengan usia beresiko 0,105 kali lebih beresiko terhadap kejadian perdarahan postpartum dibandingkan dengan ibu berusia tidak beresiko. Sekian. Nah, selanjutnya di data kali ini kita akan uji bivariat atau uji analisis regresi logistik sederhana. Jadi caranya sama seperti tadi, kita uji melalui cross step dulu. Jadi klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian cross step, kemudian masukkan variabel bebas usia ibu ke row, kemudian postpartum depresi variabel terikat di kolom, kemudian klik statistik, centang chi-square dan RIS, kemudian okekan. Nah, kita lakukan pada semua variabel bebas. Nah, kemudian analyze lagi, deskriptif statistik, cross step, kemudian kita uji dukungan keluarga lagi, masukkan di row, cek statistik lagi, centang chi-square dan RIS, kemudian okekan. Nah, kemudian usia. Kita analyze, deskriptif statistik, cross step, masukkan usia ibu ke row, nah, kemudian okekan. Nah, kita lihat hasilnya. Ternyata yang memenuhi untuk uji bivariat itu hanya dukungan keluarga. Kenapa? Karena di bagian dukungan keluarga itu didapatkan p-value-nya kurang dari 0,05, sedangkan yang lain itu tidak memenuhi. Sehingga kita kembali lagi ke data SPSS yang tadi. Kita uji analisis regresi logistik sederhana dengan mengklik analyze, kemudian regression, kemudian pilih binary logistik, kemudian masukkan postpartum depresi ke kolom dependen, kemudian dukungan keluarga ke tabel yang di bawah, ya, covariat. Kemudian klik save, pilih probabilities, klik continue, kemudian option, kita pilih CI for EXPB, kemudian continue, kemudian okekan. Nah, kita lihat hasilnya di bagian paling bawah di variable in the equation. Nah, untuk nilai signifikansinya kita dapatkan p-value itu kurang dari 0,025, hasilnya di sini 0,000, sedangkan nilai OR-nya kita lihat di bagian EXPB itu didapatkan 0,004. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian postpartum depresi. Nah, kemudian kita masuk di cara analisis
logistik linier berganda. Ini untuk menganalisis satu atau lebih variabel dependen dengan 3 atau lebih variabel dependen. Bedanya kalau analisis logistik analisis logistik yang sederhana, analisis regresi logistik sederhana, dia itu untuk menganalisis hanya satu variabel dependen dan satu variabel independen. Oke, kita masuk di langkah-langkahnya. Jadi, kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian pilih linear, kemudian masukkan variabel dependen perdarahan postpartum ke kolom dependen, dan variabel bebas usia, jarak antar kehamilan, dan varietas ke independen. Kemudian statistik, kita centang estimate dan confidence interval saja. Kita hapus centang di model fit, kemudian continue. Kemudian di save, kita klik save. Kita klik DF beta. DF beta sebelah kanan influence statistik. Kemudian klik option. Oke. Continue, kemudian oke kan. Nah, untuk analisis regresi linear berganda yang diperhatikan di sini adalah di bagian kolom signifikan dan nilai T-nya.